Dampak positif pembebasan Avdiivka tampaknya telah menyebar ke seluruh garis depan. Ya, peningkatan moral para prajurit Rusia di seluruh garis depan kini semakin nyata terasa dengan kemajuan unit-unitnya di berbagai sektor. Di Krinki, tepatnya di Kherson, Menteri Pertahanan Rusia kali ini telah melaporkan kemajuan pasukannya secara langsung kepada Putin di arah ini. Shoigu dengan cukup percaya diri menyatakan bahwa para prajuritnya telah berhasil membebaskan desa Krinki. Официально заявляем, Крынки наши, развалины противника удовлетворены. Desa yang menjadi bukti sikap keras kepala komando Ukraina yang mendorong para prajuritnya untuk terus melakukan misi mustahil menyeberangi sungai kematian sejak pertengahan Oktober lalu, kini telah berhasil diduduki angkatan bersenjata Rusia. Itu artinya Rusia saat ini berhasil mengambil posisi di hampir seluruh pantai Dnieper. Namun meski begitu, dalam hal ini komando Ukraina tampaknya masih bersikeras untuk tidak melepaskan desa ini. Harapan terakhir mereka sekarang tergantung di seutas benang. Atau mungkin lebih tepatnya, mereka masih memiliki harapan kepada beberapa prajuritnya yang masih bersembunyi di ruang bawah tanah. Dalam hal ini angkatan bersenjata Ukraina untuk pertama kalinya menggunakan drone besar jenis Baba Yaga untuk memasok pasukannya. Ya, meski sekali lagi Rusia mengklaim telah menguasai sebuah desa, pembersihan tentu masih perlu dilakukan. Dan pekerjaan di wilayah ini mungkin akan menjadi yang tersulit dibanding sektor manapun. Seperti yang dikatakan Shoigu, pekerjaannya sangat sulit karena ada penembakan terus-menerus dari musuh di tepi kanan. Artileri sangat aktif, drone dan drone FPV sangat aktif. Mungkin untuk pertama kalinya di sini kami melihat pengiriman amunisi tidak hanya dengan perahu. Amunisi, makanan, dan obat-obatan mereka mengirimnya dengan Baba Yaga. Jadi jelas, pekerjaan pasukan Rusia di sektor ini bukanlah hal yang mudah. Mereka harus terus melacak kapal-kapal musuh dan memastikan Ukraina tidak menumpuk kekuatannya kembali. Di saat yang sama, mereka juga harus bekerja di bawah tembakan keras artileri Ukraina dari seberang tepi sungai Dnieper yang terus memantau pergerakan sekecil apapun dari personil militer Rusia. Dalam hal ini Ukraina telah memusatkan 4 brigade marinir di wilayah tersebut, termasuk personil militer yang telah menjalani pelatihan di luar negeri. Shoigu mengatakan bahwa penguasaan Krinki oleh pasukan Rusia nantinya akan mengakhiri serangan balasan angkatan bersenjata Ukraina di wilayah ini, yang sejauh ini telah kehilangan 1.820 personilnya selama serangan balasan, atau lebih dari 13.000 personil di arah Kherson selama konflik. Ya, dengan pengorbanan sebesar itu, Ukraina hingga saat ini masih tidak dapat menguasai bahkan satu desa pun di arah ini. Putin bahkan mengomentari hal ini dengan mengatakan bahwa pengerahan pasukan Ukraina ke Krinki adalah tindakan yang paling sembrono yang pernah ia lihat dalam pertempuran. Di Zaporozhye, pasukan Rusia terus menerobos pertahanan angkatan bersenjata Ukraina di kawasan Robotyno. Pasukan Rusia dikatakan telah mencapai keberhasilan taktis yang signifikan. Penyerangan selalu dimulai dengan aksi angkatan udara dan artileri Rusia yang menyerang jauh ke dalam formasi Ukraina di tempat berkumpulnya personil. Di sini, angkatan bersenjata Rusia dilaporkan ikut menerapkan taktik operasi yang berhasil dilakukan di Avdiivka, yang berarti garnisun angkatan bersenjata Ukraina akan dipotong menjadi 2 bagian. Dalam hal ini Rusia telah memusatkan kelompok besar di wilayah tersebut yang saat ini masih belum terlibat dalam pertempuran. Mendengar hal itu, Ukraina tidak tinggal diam. Mereka kemudian mendatangkan pasukan dari arah Kherson untuk menahan gerak maju pasukan Rusia. Dan situasinya saat ini seperti yang dikatakan oleh seorang pengamat militer, Dmitry Rogozin. Tentara kita kali ini telah siap menerima sambutan hangat dari pasukan cadangan Ukraina. Saat ini pertempuran sedang terjadi di pusat Robotyno, di mana musuh telah memindahkan unit tambahan untuk mempertahankan posisinya. Angkatan bersenjata Rusia saat ini berusaha untuk bergerak cepat ke utara karena desa itu sendiri telah hancur total dan akan sangat merepotkan untuk dijadikan sebuah pijakan. Oleh karena itu, sebagaimana yang telah disebutkan, taktik Avdiivka akhirnya kembali digunakan. Pasukan penyerang Rusia akan memotong garnison menjadi 2 bagian, yaitu maju ke barat laut desa Verbov. Sementara dari selatan, angkatan bersenjata Rusia juga akan memberikan tekanan terhadap pasukan Ukraina. Dengan strategi ini, diharapkan nantinya musuh akan menggeliat di sepanjang garis depan.
di arah Marinka. Kemajuan juga dilaporkan terjadi. Tentara Rusia berhasil memenangkan pertempuran dan menduduki desa Pobeda. Angkatan bersenjata Ukraina tidak memiliki pilihan lain. Mereka terpaksa mundur menuju Konstantinovka dan berkumpul kembali di posisi selatan Pobeda. Sekarang pembersihan sedang berlangsung. Pasukan Rusia sedang menekan kantong-kantong perlawanan dari para militan yang tersisa. Hilangnya posisi Ukraina di sini akan dapat memicu masalah taktis bagi tentara Ukraina di wilayah yang luas. Seperti yang diyakini oleh Military Chronicle, situasi ini akan memperburuk kendali angkatan bersenjata Ukraina atas jalan raya Baradaya ke Konstantinovka hingga ke Ugledar. Angkatan bersenjata Ukraina tampaknya perlu menghilangkan ancaman di satu arah lagi, di mana pasukan Rusia sedang bergerak maju secara aktif. Namun hal itu tentu memerlukan sumber daya tambahan yang jumlahnya tidak sedikit. Jadi artinya pertahanan mereka juga harus diperluas, tidak hanya di Ugledar, tetapi di area depan lain di dekatnya. Di masa mendatang, jika terjadi kekacauan di sini, maka tidak menutup kemungkinan pertahanan Ugledar dapat ditembus dari sisi timur oleh Rusia, yang mana sejak tahun 2022 Rusia belum dapat menembusnya. Wilayah yang tidak kalah pentingnya bagi Ukraina, yang tentunya sangat menentukan pertahanan mereka di Ugledar, juga sedang tidak baik-baik saja. Di Novomikhailovka, kelompok penyerang pertama Brigade Marinir ke-155 Armada Pasifik Rusia dilaporkan telah memasuki Novomikhailovka. Pasukan Rusia telah menduduki banyak benteng Ukraina dan menguasai hampir separuh Novomikhailovka yang letaknya di antara Marinka dan Ugledar. Mereka berhasil menemukan ruang istirahat angkatan bersenjata Ukraina dan menangkap beberapa militan Ukraina di dalamnya. Secara total, sejak dimulainya apa yang disebut serangan balasan, angkatan bersenjata Ukraina telah kehilangan 166.000 personilnya, lebih dari 800 tank, 2.400 kendaraan lapis baja, 123 pesawat dan helikopter. Dengan semua ini, Ukraina hanya mampu menerobos dalam tanda kutip zona abu-abu dan dikalahkan di garis pertahanan pertama, yang menjadi bencana nyata bagi Kiev. Jadi, apa yang masih tersisa yang masih mereka miliki saat ini? Lebih dari separuh macan tutul telah dihancurkan. Seperti yang dikatakan Menteri Pertahanan Rusia, Sergei Shoigu, pasukan Rusia telah menghancurkan lebih dari separuh tank Leopard Jerman yang ditransfer ke angkatan bersenjata Ukraina. Dengan demikian, Kiev saat ini hampir tidak mempunyai kendaraan lapis baja barat, selain tank Abrams tentunya, yang hanya berputar-putar di area garis pertahanan 2 dan 3. Beberapa menyebutnya kereta bayi, yang dalam kondisi apapun, mereka tidak akan menggunakannya untuk pertempuran berbahaya di garis depan.